Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok visualisasi data akan menjelaskan mengenai visualisasi network dan kami mendapatkan bagian yaitu agensi matrix. Sebelumnya perkenalkan saya Leonard Susanto Widodo, selanjutnya ada Brian Nugraha Wiono, selanjutnya ada Arif Mulya Putra, selanjutnya ada Himam Basiran, selanjutnya ada Vito Satrio dan Agung Malik Ibrahim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan adjacency matrix. Nah, jadi adjacency matrix itu apa sih? Adjacency matrix adalah representasi graf dalam bentuk matrix yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara node atau vertex dalam graf. Nah, dalam adjacency matrix, baris dan kolom mewakili node-node dalam graf. Jika ada hubungan antara dua node, maka elemen matriks yang sesuai dengan node-node tersebut diisi dengan nilai tertentu, biasanya 1. Sedangkan jika tidak ada edge, elemen matriks diisi dengan nilai lain, biasanya 0. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Imam. Terima kasih. Oke, baik. Untuk agensi matrix kali ini kita menggunakan dataset yaitu Dataco Smart Supply Chain yang tersedia di Kaggle dan Mendeley Dataset. Dataset ini juga kami gunakan ketika kami itu berlomba di Vesmaro 2025 ya di Universitas Negeri Malang. Dataset ini tuh mencakup data transaksi dalam rantai pasokan mulai dari tahap pengadaan hingga distribusi akhir. Setiap transaksi itu mencakup berbagai variabel seperti waktu pemesanan, waktu pengiriman, status pengiriman, lokasi gudang, serta informasi pelanggan. Selain itu, dataset ini juga mencatat atribut tambahan seperti metode pengiriman, kategori produk, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keterlambatan pengiriman. Nah, untuk selanjutnya kami akan mencoba untuk membuat visualisasi agensi matrix menggunakan dataset Smart Supply Chain ini yang akan dibahas oleh rekan saya. Oke, di sini kita akan membuat grafik dari data yang udah disebutin tadi. Yang pertama tuh, yang pasti kita perlu import datanya ke dalam Kaggle atau platform yang akan kita pakai. Selanjutnya, di sini di dalam kode ini kita udah ngelakuin import di atas ya. Jadi di sini kita cuma tinggal manggil. Di sini kita selanjutnya mempersiapkan library apa aja sih yang mau kita pakai untuk membuat graph ini. Di sini kita pakai tiga library. Yang pertama ada network X, yang kedua ada matplotlib, yang ketiga ada random. Terus di sini kita sebelum membuat graph kita perlu menginisialisasi variabelnya dulu. Di sini kita bikin variabel G, dia di situ untuk menyimpan grafnya gitu. Di sini selanjutnya kita perlu ngebuat nodenya atau titiknya gitu. Di sini kita pakai sekitar 1, 2, 3, 4, 5 titik atau 5 node yang akan kita pakai. Kita ambil dari customer ID, terus ada order ID, terus yang ketiga ada product card ID, yang keempat kategori ID, yang terakhir ada order state. Nah, setelah kita buat nodenya atau inisialisasi node, di sini kita perlu memasukkan edge-nya. Nah, di sini kita masukin edge-nya sama ya seperti nodenya. Kita di sini cuma pakai 4. Yang di edge itu ada customer ID, order ID, product card ID, dan order ID. Itu. Terus habis kita ngebuat edge-nya, di sini kita ambil subset kecilnya aja. Di sini kita ambil sekitar 100 aja karena apa ya? Dataset ini tuh cukup besar, jadi lama kalau misal kita load semuanya dan hasilnya visualisasinya pun jika ditampilkan semua tuh nggak terbaca juga gitu. Jadi kita perlu ambil sampel kecilnya aja. Di sini kita ambil sampel random 100 gitu. Habis itu setelah kita ambil sampelnya, di sini kita perlu nentuin layout dan visualisasinya gitu.
Di sini kita pakai fixed size sekitar ukuran 20 kali 16 dengan random seed-nya itu 42 gitu. Jadi biar hasilnya random gitu. Terus pewarnaan kodenya itu kita atur juga. Di sini yang customer itu kita kasih orange, order itu sky blue, yang produk itu light green, kategori itu violet, dan state itu pink. Nah, selain kelima dari yang udah saya sebutin itu ntar akan diberi warna gray gitu. Nah, setelah kita menginisialisasi variabel-variabel apa aja sih yang mau kita pakai di dalam visualisasinya, di sini kita langsung masukin aja ke variabelnya. Di sini buat variabelnya udah kita masukin juga, kita nyalain labelnya, terus node colornya udah kita atur juga, terus node size-nya kita ambil 1000, edge colornya gray, fontnya 8, font width-nya bold. Terus nggak lupa kita kasih title dari hasil visualisasinya dengan fontnya 18 gitu. Terus yang kode yang paling terakhir di situ kita nge-save dengan nama graph visualization.png dengan formatnya PNG dengan DPI 300 gitu. Hasil visualisasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Untuk visualisasinya sendiri mungkin ini hasilnya ya. Ini untuk grafnya sendiri itu disebut sebagai graf heterogen ya, atau multi entitas. Di sini kita menggunakan 5 jenis node ya. Di sini bisa dilihat kalau orange itu menggambarkan atau menginterpretasikan sebuah customer ya, atau pelanggan. Kemudian yang biru itu sebagai order atau pesanan. Kemudian untuk yang hijau sendiri ini produk ya, atau produk yang dibeli oleh si customer. Kemudian yang kategori itu violet nih, warna violet, yang merepresentasikan kategori. Kemudian untuk yang pink sendiri itu sebagai tujuan ya, atau state lokasi. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu, bagaimana sih cara kerja dari graf ini sendiri. Jadi untuk setiap pelanggan, pesanan, dan produk ini disambungkan berdasarkan ID gitu. Jadi setiap ID di pelanggan, pesanan, produk itu digabungkan ya, sehingga menjadikan suatu graf seperti ini gitu. Nah, untuk hubungan antar entitas sendiri, di sini ada sebuah customer ya yang melakukan order, itu disebut transaksi ya. Kemudian order terhadap suatu produk itu disebut isi pesanan. Kemudian produk terhadap kategori itu bisa disebut klasifikasi produk. Kemudian order ke state itu menggambarkan sebuah pengiriman gitu. Oke, di sini bisa diketahui ya bahwa not order atau yang berwarna sky blue itu mendominasi ya konektivitas. Nah, ini bisa menjadi penghubung antara pelanggan, produk, dan lokasi. Nah, bisa dilihat ini yang warna sky blue itu menjadi penghubung suatu pelanggan, produk, dan lokasi. Nah, untuk customer ini ya, ada beberapa customer yang warna oranye itu terlihat yang memiliki banyak edge atau garis hubung ya. Nah, ini bisa jadi itu menggambarkan pelanggan yang loyal ya, atau aktif gitu. Kemudian untuk produk sendiri ya, produk dan kategori dengan banyak koneksi itu bisa diidentifikasi sebagai best seller atau kategori trend. Dan yang terakhir state ya, atau biasa disebut distribusi pengiriman gitu. Ini memiliki juga banyak koneksi gitu dari berbagai order ya. Berarti negara bagian tersebut memiliki volume pengiriman yang tinggi. Oke, mungkin cukup sekian ya insight yang bisa didapatkan dari visualisasi graf.
atau network ini. Oke, itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai visualisasi network di agensi matrix khususnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.